Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat contoh kasus dari blok 4 yang mengenai tanaman semusim. Di mana tanaman semusim itu ada tanaman pangan, ada tanaman perkebunan dan hortikultura. Kembali saya ingatkan bahwa tanaman pangan ini ketika tanaman tersebut tidak dijual oleh petani hanya untuk dikonsumsi sendiri atau keluarganya sendiri, si petani itu tetap dianggap sebagai orang yang mengusahakan tanaman pertanian. Karena untuk tanaman pangan ada sebentuk keistimewaan karena tidak semua orang saat ini mau mengusahakan tanaman pangan. Makanya yang namanya petani tanaman pangan itu tetap dicakup dalam kegiatan Sensus Petani 2023 walaupun hasilnya tidak dijual. Ini adalah istilah untuk yang namanya petani subsisten. Nah, di sini ada contoh bahwa sebidang lahan 1 hektar diusahakan budidaya tanaman padi sawah hibrida dengan pola tanam tunggal dan periode penanaman sebanyak 2 kali setahun. Penanaman pertama pada bulan Oktober 2022 dan dipanen sendiri di Januari 2023. Penanaman kedua di April 2023 dan belum panen saat pencacahan. Jadi di lahan itu, di sawah itu ditanami padi sawah hibrida. Di 402 kita tulis padi sawah hibrida. Kodenya lihat di aplikasi kode, lebih mudah karena di aplikasi kode teman-teman dapat yang namanya volume produksi, dapat yang namanya kode tanaman, dapat yang namanya satuan produksi. Lalu di 404 adalah pilihan jawaban mengenai apakah si orang di blok 3 mengusahakan pembibitan atau hanya budidaya. Pembibitan itu dalam artian gini, dia punya sawah, punya padi sawah hibrida itu, padinya itu dia semai, lalu setelah dia semai banyak itu tumbuhkan anakan padinya itu dia jual. Itu yang namanya pembibitan. Dia semai dulu, dia tumbuhkan besar, dia jual. Apakah ada si orang di blok 3 yang mengusahakan yang namanya pembibitan? Kalau tidak ada ya cukup kita buat angka 1 saja karena di sini jawaban bisa multiple. Jawaban bisa multiple artinya kita tulisnya 1,2 ketika ada budidaya dan ketika ada pembibitan. Jadi 1,2. Tapi ketika hanya budidaya saja ditulis 1 saja. Nah, kondisi tanaman adalah apakah tanaman itu ditanam secara tumpang sari atau tidak atau hanya tanaman tunggal. Di lahan ini tanaman tersebut adalah tanaman tunggal, makanya di kondisi utama tanaman dibuat kode 1. Sementara di periode tanaman ini ditanam dalam setahun ke belakang 2 kali. Yang pertama itu di bulan Oktober 2022 itu supron 3. Lalu ditanam lagi di April 2023 itu supron 1. Nah, yang di supron 3 itu tahunnya 2022 luas tanamnya 1 hektar. Tapi yang di supron 1 2022 itu juga luasnya 1 hektar cuma belum panen. Jadi untuk yang belum panen ini hanya sampai di rincian 409 saja, yaitu dibuat kode 0, belum panen. Sementara yang tanam di Oktober 2022 sudah panen, itu kita buat supron panennya di supron 1 2023, lalu luas panennya 1 hektar. 1 hektar itu dikonversikan ke meter persegi, yaitu jadinya 10.000 meter persegi. Meter perseginya nggak usah ditulis juga, cukup angkanya saja 10.000 itu 10.000. Nah, untuk yang belum panen itu hanya ditulis kode 0. Ke belakangnya dari 410 sampai seterusnya tidak usah diapa-apakan. Seperti contoh ini, blank saja. Yang kedua adalah ada 2 lahan yang pertama 250 meter persegi, lalu 700 meter persegi, ditanami kedelai di Januari 2023. Panennya itu di Maret 2023. Jadi lahannya ada 2, tapi ditanami tanaman yang sama yaitu kedelai, panennya di Maret 2023. Karena dia ditanam di supron yang sama yaitu di Januari 2023 yaitu supron 1, maka dia ditulis di 1 baris saja seperti yang di kasus yang nomor 2 ini, yaitu nama tanamannya kedelai, daftar kodenya lihat di aplikasi kode, jenis usahanya adalah budidaya, jenis usahanya budidaya, kondisi utama tanaman itu tanaman tunggal,
Penanamannya Supron 1 tahun 2023, luas tanamnya 250 ditambah 700 karena dia ditanam di Supron yang sama, walaupun di lahan yang berbeda. Nah, lalu lanjut lagi ke 409, itu pemanennya sendiri dan Supron panennya masih di Supron 1 2023 dengan luas 950 meter persegi. Meter persegi tidak usah ditulis, tulis angkanya saja. Nah, ini ketika luas panennya nanti lebih kecil dari 950, maka diminta alasannya apa? Lihat rambu-rambu yang tercetak tebal. Jika rincian 409 berkode 0 atau 9, sistem pemanenannya itu yang 1 belum panen atau yang 9 itu puso kali ya. Nah, itu maka diminta alasannya. Kenapa dia panennya lebih kecil dari luas tanam. Di kasus yang ketiga adalah sebidang lahan ditanami bawang merah dengan luas 500 meter persegi. Ditanami di kasus pertama ditanami di luas tanam 500 meter persegi itu ditanam di bulan 9, panen di bulan 12, lalu ditanam di bulan 5, panen di bulan 8, ditanam bulan 10, panen di bulan 1 2023, lalu tanam lagi di 2023 bulan 2, panen di 2023 bulan 5. Nah, ada lagi tanamannya itu nanam lagi di 2023 bulan April, tapi panen juga di 2023 Mei. Nah, contoh ini ada yang dicatat, ada yang tidak. Di sini luas tanamnya adalah, di kasus ini ada beberapa supron. Ada beberapa supron periode tanam. Yang pertama adalah Supron 2 tahun 2022, Supron 3 2022, lalu Supron 1 2022. Yang kita catat adalah untuk kasus pertama itu ada di Supron 3 2022, yaitu luas tanamnya di lahan itu adalah 500 meter persegi. Jadi ketika dia luas tanamnya 500 meter persegi di Supron 3 2022, maka luas tanamnya juga kita tuliskan seperti contoh biasa. Tapi ketika kasus 2, dia ada beberapa kali tanam. Nih, ada kasus yang agak anehnya, katanya penanamannya itu ada di Supron 2, ada Supron 3, ada di Supron 1 dengan tahun yang berbeda-beda. Karena dia sudah beda supron, maka tanaman bawang merah itu dicatat beberapa kali karena ada muncul di Supron 2, Supron 3, Supron 1 artinya 3 baris. Tapi yang di Supron 1 2023 belum panen. Makanya yang baris ke C itu hanya sampai ke 409. Sementara baris lainnya kita teruskan ke kolom berikutnya. Jadi patokan utamanya adalah lihat kapan dia tanam. Ketika supronnya sama digabung, ketika supronnya sudah beda dipisahkan. Nah, di sini kalau yang ini adalah cabai merah besar. Cabai merah besarnya seluas 800 meter persegi. Tanamnya di bulan Juni. Juni adalah Supron 2. Artinya cabai merah besar di baris pertama Supron 2 2022 sebesar 800 meter persegi. Tapi ada lagi di Desember 2022 dia nanam cabai lagi, itu sudah beda supron, artinya Supron 3 2022 nanam lagi 800 meter persegi. Tapi yang namanya cabai itu nanamnya sekali tapi panennya berulang-ulang. Nah, di sini ketika periode tanam yang pertama yang di Supron 2 bulan Juni 2022 tadi dia sudah panen di September. Makanya di sini di periode panennya itu Supron 3 karena di September itu adalah Supron 3 tahun 2022. Berapa produksi yang kita catat? Yang produksi yang kita catat adalah produksi yang dipanen dari bulan 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 2023. Hanya sebatas itu ketika cabai. Lalu yang di lahan yang kedua adalah cabai yang ditanam tapi baru mulai panen di Supron 1 2023. Artinya 1 2023 tapi belum habis cabainya, belum dibongkar. Makanya di sini kodenya 7. Jadi yang kita catat adalah untuk yang baris B
cabai yang sudah dipanen di bulan 2, 3, dan 4. Sisanya nggak usah dicatat karena sudah di luar referensi waktu.